anak-anak muda itu kan kalau mau buka usaha, kalau dipikirkan itu adalah modal. Modalnya dari mana, terus utangnya kemana, kira-kira solusinya bagaimana? Kalau anak muda mau bikin usaha sebetulnya uangnya dari mana ya? Utangnya dari mana? Itu sudah salah sebetulnya. Salah ya? Salah. Jadi kalau kita mau bisnis itu bukan uang sebetulnya modalnya. Mindsetnya. Ya, jadi nomor satu itu mindset. Nah, yang dilihat itu jangan uangnya berapa atau investasi terus utang kemana, jangan. Tapi mindset itu artinya kalau emang sudah mau bisnis ya sebetulnya bukan di uang tapi di market ya? Pasar ya? Pasar. Jadi artinya yang pertama kali dianalisa kalau kita mau menganalisa market dan marketing. Market dan marketing ya. Beda loh Pak ya. Jadi nomor satu, pasarnya seberapa, size marketnya, potensial demandnya, ya, baru nanti dimarketingi. Jadi market dan marketing itu satu bagian yang harus dianalisa, dilihat dulu. Jangan duit, kalau duit udah pasti salah. Jangan duit ya? Jangan duit teman-teman. Jangan, kalau modal duit itu salah, nggak tepat. Tapi modal yang harus diketahui teman-teman untuk mau usaha itu adalah skill dan knowledge. Ya, skill dan knowledge juga. Ya, skill dan knowledge untuk melihat market dan marketing. Dan market itu tuh lebih penting dibanding marketing. Oh, iya, market lebih penting ya? Lebih penting. Karena di sana pusaran uangnya di sana ya? Betul, karena kalau tidak ada demand, tidak ada permintaan pasar, di marketing seperti apapun nggak akan jalan. Tapi kalau potensial demandnya itu besar, size marketnya besar, itu di marketingnya sedikit-sedikit sudah pasti jalan. Ya, jadi nomor satu itu adalah market pasar. Makanya dulu itu kan zaman dulu itu kan lebih ke product oriented. Kalau sekarang ya market oriented. Pasarnya itu mau apa, di mana, sebesar apa, sehingga itu kalau kita masuk ke situ layak enggak, nah, seperti itu. Nah kalau itu sudah, baru di situ nanti berdarah-darah dulu, karena di situ kalau umpama sekarang teman-teman anak-anak muda itu kalau umpama mau usaha modal berapa, terus utang di mana, terus tak kasih umpama 1 miliar, bisa nggak kira-kira mereka? Nggak bisa. Iya, nggak bisa jalan, pasti nggak bisa jalan. Karena dia belum memiliki market ya. Iya, dia belum punya skill, dia belum punya knowledge. Pengetahuan ya. Iya, pengetahuan tentang bisnis itu seperti apa sih? Karena bisnis itu tidak tiba-tiba langsung jalan, berdarah-darah juga, kesandung-sandung juga gitu. Nah kalau itu belum dilewati, dikasih uang berapapun pasti akan habis. Jadi uang nanti itu pada waktu bisnisnya growth sudah naik. Karena kalau naik pertumbuhan bisnis itu tumbuh tidak diimbangi dengan pertumbuhan modal kerja, itu juga bisa bangkrut. Itu juga bisa bangkrut. Jadi makanya kalau kita meng-create demandnya sudah ada terus tumbuh, nah waktunya lah itu pergi ke bank untuk cari tambahan modal. Nah tambahan modal juga harus ada presentasi, berapa sih modal sendiri, berapa modal yang harus diutang. Jadi tidak bisa seenaknya juga, seperti gitu. Baru itu butuh. Jadi pada waktu awal bukan duit, modalnya dulu. Kemauan yang tadi itu berarti mindset kan Pak? Ya, kalau dia itu biasanya kerja, itu yang dirubah adalah mindset dulu. Karena kerja itu rata-rata otak kiri. Kan 1 tambah 1 mesti 2. Nah bisa nggak bisa 2 tambah 2 4, belum tentu 2 tambah 2 itu harus 8, tapi juga bisa 3. Nah harus siap itu kalau bisnis ya. Bisa 0 juga ya? Bisa 0. Iya, bisa 0. Makanya kalau sudah diawali dengan duit modalnya, nah itu kayaknya sih bukan ini, harus belajar, harus mindsetnya dulu yang dirubah, mindset otak kanannya, seperti gitu Pak Wadi. Jadi teman-teman semua memang penting sekali bahwa kita dalam merintis suatu usaha, jadi sudah disampaikan oleh Bapak, bukan dari modal tapi adalah dari market. Nah, teman-teman harus punya skill. Bukan modal duit. Ya, bukan modal duit. Tapi modal knowledge dan skill. Ya. Knowledge itu adalah pengetahuan segitu ya. Jadi keterampilan dalam berusaha tadi. Berdarah-darah tadi.
Dulu kan Mas, ini juga pengalaman. Kan saya pernah ikut yang EU itu ya, entrepreneur. Oh ya. Itu kan hampir rata-rata pengusaha muda itu kan berlomba-lomba untuk utang, betul. Karena ada memang mentor yang nyuruh utang, kata mulia. Ya. Seperti itu. Akhirnya teman-teman banyak yang hancur. Salah, Pak. Ya, salah. Kalau utang dulu itu salah. Tapi pada waktu bisnisnya tumbuh, itu kalau nggak dibantu dengan utang modal kerjanya, ini juga bisa bangkrut. Karena kalau peluangnya besar, itu kan ada company kompetitor. Nah, kalau pasarnya diambil dia modal raksasa, bangkrut kita. Ya. Karena sudah diambil semua sama yang betul. Jadi makanya pada waktu kita rintis, sudah begitu mulai tumbuh, ini ya modalnya tetap harus seimbang, Pak. Jadi modal kerja harus seimbang dengan pertumbuhannya, termasuk SDM-nya harus tumbuh bareng. Kalau enggak mesti pincang, wah itu kompetitor masuk disikat habis kita. Seperti itu. Jadi kapan waktunya utang yang produktif. Jadi utang untuk bisnis yang sudah dihitung visibility-nya itu nggak apa-apa, tapi jangan utang yang untuk konsumtif. Nah, orang-orang kita kan enggak, Pak. Dapat uang untuk 1 miliar mestinya dikasih untuk usaha, beli mobil dulu, beli ini dulu. Nah, itu yang nggak boleh. Beli rumah. Nah, akhirnya bukan untuk usaha. Jadi itu tetap harus dialokasi ke usahanya. Nah, gitu. Ini lagi Pak Mas. Biasanya teman-teman yang baru mau merintis atau mau buka usaha itu kan selalu ditakuti oleh rasa gagal, oleh rasa ketakutan, oleh rasa bangkrut. Kira-kira solusinya bagaimana untuk mengatasi ini? Kalau itu tadi kembali ke mindset, berarti dia mindsetnya sudah masih mindset otak kiri. Otak kiri ya? Nah, kita nggak boleh, gitu ya? Iya otak karyawan. Kita nggak boleh membayangi kita gagal, kita bangkrut. Makin kita bayangi, makin terjadi. Nah, kalau kita sudah mindsetnya otak kanan, saya bisa, saya hebat. Yakin, Pak, harus yakin. Harus yakin. Dalam perjalanan itu harus yakin. Jadi jangan terbayang-bayang itu. Kalau terbayang-bayang itu tadi masih mindsetnya belum berubah. Jadi masih di posisi otak kiri. Gitu ya? Iya. Takut nggak berhasil, saudara nggak ada pernah pengusaha, saya bukan anaknya keturunan orang kaya, dan macam-macam itu membayangi akan gagal. Justru harus positif. Energi positif itu yang keluar. Saya hebat, saya sukses, saya bisa. Ini ilmu kapan, ilmu bisa dipelajari kok, masa nggak bisa, kan itu. Nah gitu. Makanya kalau mau sekolah, kalau mau pinter, itu sekolahnya di perguruan tinggi. Tapi kalau mau jadi pengusaha, ya ikut pengusaha. Jadi harus ada mentornya. Ada mentor. Ada mentornya ya. Nanti nggak dia sendiri ya. Jalan sendiri nggak boleh. Nggak boleh, karena kalau zaman dulu belum teknologi canggih ini, seperti saya itu berdarah-darah sendiri. Hancur sendiri, naik sendiri. Seperti itu. Kalau sekarang sebaiknya mentor banyak. Artinya kalau ibarat kita renang itu sudah ada pelampung, jadi nggak sampai tenggelam. Kalau zaman saya dulu tenggelam bener itu wis. Bisa gulung tikar. Gulung tikar bener. Nah kalau sekarang itu ada mentor, bisa ini kan tinggal niru. Perilakunya orang bisnis itu seperti apa, cara berpikirnya seperti apa, tindak tanduknya seperti apa. Lama-lama jadi pengusaha, wis. Ikuti saja ya. Ikuti saja. Makanya kalau mau orang yang sudah sukses. Ya. Jadi ikuti sama orang sukses. Tapi kalau mau pinter ya kuliah. Wis. Kalau mau pinter kuliah. Tapi kalau mau jadi pengusaha ya nempel sama pengusaha, sukses. Itu, wis. Ini juga Pak.